badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat, itu para wali-waliullah, ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Diberi hidup malah menjadi penentang Tuhan. Nah, ya. Disuruh belajar, maka itu wajib. Kemarin sudah saya jelaskan di grup, ya, bahwa pintu masuk syaitan ialah salah satunya ialah kebodohan. Berarti Bapak Ibu yang hadir di majelis ini tadi sudah jihad binafsi. Ya. Wah, luar biasa. Maka sudah dikatakan, barang siapa yang diberikan Tuhan kelonggaran waktu untuk menghadiri suatu majelis, lalu dia tahan dengan berbagai alasan, ya, artinya dia menentang Tuhan. Karena Tuhan yang menggerakkan, manusia yang menahan. Ya, hati-hati, ya. Seperti ini kan, bagaimana Tuhan akan memberikan tambahan kesehatan, ya. Kalau sehat yang diberikan tidak diperjuangkan untuk menuju satu perintah Tuhan yang hukumnya fardu ain untuk menimba ilmu supaya kenal Tuhan. Nah, ini perjuangan. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Oleh sebab itu kan keberkahan mendatangi majelis itu luar biasa, ya. Diampuni dosa-dosanya. Bagaimana tidak diampuni? Dibukakan semua rahasia. Seperti itu. Kalau Tuhan memberi kelonggaran, jangan ditahan, ya. Kalau Tuhan memberi kita kesibukan, kita harus banyak istighfar. Karena di awal sudah dijelaskan, barang siapa kita dijauhkan dari kebaikan, artinya kita sudah dipalingkan Tuhan. Bukankah semua daya upaya ini kan milik Tuhan? Ya. Jadi seperti itu. Kalau mau masalah selesai, kita harus banyak pandai bersyukur. Bukan hanya ketika menerima materi, ya. Sehat ini kan bekal sudah. Nyatanya yang ketika sakit baru bisa merasakan begitu berharganya yang namanya kesehatan. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebus kesehatan itu dengan uang. Ya kalau bisa ditebus ya enak. Untuk menghargai yang namanya kesehatan,
ya. Oleh sebab itu ketika dihidupkan tadi musyahadatulnya itu tadi ya, ketika dihidupkan kita harus berterima kasih, bersyukur karena tidak semau kita hidup supaya diperbaiki kehidupan kita. Artinya mengenal Tuhan itu kan supaya tahu diri. Kalau sudah tahu diri bisa menempatkan adab kepada Tuhan. Lah, manusia yang tidak kenal dengan Tuhannya, kebanyakan mereka dikatakan biadab. Kenapa dikatakan biadab? Karena tidak menghormati Tuhan yang selalu membersamai hidupnya. Bagaimana hidupnya akan baik? Kalaupun dia kaya raya, usahanya sukses, tanpa ibadah, tanpa dia mendekat diri kepada Allah, itu dikatakan istidrat, kenikmatan yang dibungkus dengan laknat Tuhan. Hati-hati. Itu tadi. Ya, yang kedua ilmu. Sudah paham ya, hidup harus dihargai. Menghargai hidup harus beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sia-siakan keluar masuk napas kita ini dengan segala hal sesuatu yang sia-sia. Paham sia-sia ya? Sia-sia artinya apa? Waktunya sholat isya, ya, tarsok akhirnya ketiduran, ya kan? Waktunya subuhan begadang, pas subuhan lepas. Subuhan tuh nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat cukup. Nah, nanti saking bersemangatnya 4 rakaat. Ya, seperti itu. Paling tidak sholat 5 waktu, tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan meninggalkan yang 5 waktu yang wajib, ya. Syukur-syukur, sholatul daim mulai dilatih. Sholat itu kan bukan dikerjakan tapi ditegakkan. Seperti itu, supaya tidak gugur keimanan kita. Ya. Seperti itu. Kalau kita tahu diri, ya, kalau kita sudah mengetahui hakikat diri, maka kita akan beradab. Ketika kita beradab, maka di situ kita mulai diperhatikan Tuhan. Hidup kita mulai ditata. Setelah kita mengenal Tuhan, maka perlahan-lahan jangan lagi mulai mengatur kehidupan kita. Karena ini hubungannya sifat ilmu. Orang yang dikaruniai kecerdasan tanpa dia mengenal Tuhan, cenderung dia akan merencanakan masa depannya dengan ananiahnya, dengan keinginannya, lalu memaksakan kehendak. Bekerja itu kerajinan. Kerajinan itu apa? Melebihi rajinnya manusia. Yang lainnya sudah pulang tidur, dia 24 jam kerja. Iya tak? Habis pulang kerja lagi. Wah. Sampai pagi, tidur sebentar, kerja. Tapi rezekinya tidak terkumpul. Namanya tidak membawa keberkahan. Coba ya. Coba ini satu ilmu tolong diterapkan. Kita belajar Tuhan toh. Belajar Tuhan, mengenal Tuhan. Sudah kenal sekarang? Sudah kenal? Sudah kenal melalui perbuatannya, namanya, sifatnya. Kalau sudah kenal, lalu dirasakan. Supaya merasa bahwa Tuhan benar-benar bersama kita. Setelah kita merasa Tuhan bersama kita, lepaskan yang namanya masa depan. Artinya apa? Kerja tetap kerja, ya. Tapi sekarang jangan lagi pikiran kita, ya, bernafsu. Pahamkah ini? Kerja aja.
masa depan Tuhan biar yang mengatur. Karena kebanyakan kalau kita yang mengatur meleset. Itu betul. Coba kita renungkan ke belakang. Apa yang pernah kita coba planning? Berapa persen berhasil? Nah, ada yang berhasil. Sekarang bekerja tetap bekerja. Karena itu menetapi satu kewajiban, ya. Yang murid ini yang kerjanya polisi, ya, jalankan ya tugas kepolisian dengan baik. Yang kerjanya menjadi tentara nasional Indonesia, TNI, jadi TNI yang baik. Yang kerjanya seorang guru, ya, menjadi guru yang baik, mencerdaskan anak bangsa yang baik. Lalu apa? Yang karyawan jadilah karyawan yang baik. Dan selanjutnya ada yang petani, jadilah petani yang baik. Tidak usah kita macam-macam, ya. Artinya kita bekerja dengan ketenangan hati. Disitulah nanti keberkahan hidup kita, ya. Kalau kita bekerja dengan tenang, nah ini tadi loh hubungannya. Vibrasi rasa syukur yang keluar dari tubuh kita, ini ada ilmunya itu, akan keluar dengan positif dan bahagia. Itulah nanti yang akan kembali kepada kita. Artinya kita sudah bersyukur. Jangan mencari yang belum kita dapatkan gitu loh. Jadi keluar rumah sudah diberi sehat, bersyukur. Ya, ke tempat kerja dengan senang hati, jangan dengan gundah gul. Nanti yang timbul masalah kalau seperti itu. Pahamkah? Keluar dari rumah dengan tujuan maksud apapun, kita harus dengan senang hati, karena kita diberi hidup. Sedang yang sakit tidak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu, ketika sudah mengenal Tuhan, maka seluruh kegiatan kita nilainya ibadah. Karena kita merasakan, oh kita digerakkan Tuhan, kita dipekerjakan Tuhan, kita dibantu Tuhan. Lah, kan akhirnya Tuhan terus yang muncul, bukan kita. Ya. Dinaikkan motor yang menaikkan Tuhan, ya. Masuk kantor yang melangkahkan siapa? Bukankah yang mempunyai kuasa Tuhan? Kita tidak mempunyai kuasa nyata, karena tanpa roh kuasa itu tidak akan pernah muncul ke permukaan. Kuasa dan kehendak tidak akan pernah muncul di dalam tubuh yang tidak mempunyai ruhani, yang tidak mempunyai napas, ya karena jisim mayat ini ketika diantarkan ke kubur, ketika dikubur sudah dipersiapkan siksa kubur, dia tidak kuasa lari, ya. Cuma teriak-teriak aja, jangan dimasukkan kubur dulu, jangan, tunggu aku dihidupkan lagi, katanya. Sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal penyesalan di akhir hayat yang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu murid sekarang berpikir yang realistis. Realistis apa? Kita tujuan hidup apa sih? Tadi pertama mengenal Tuhan, supaya apa? Di dunia selamat, bahagia, di akhirat pun seperti itu, ya. Kalau sudah kenal Tuhan, tadi efeknya kan tahu diri. Kalau sudah tahu diri, pasti kita beradab. Kalau sudah beradab, sifat yang baik-baik saja yang timbul di tubuh insan, manusia. Lah kita kebanyakan, oleh sebab itu saya katakan tadi, orang yang tidak mengenal Tuhannya,
dikatakan dia biadab karena diberi hidup menentang Tuhannya, diberi hidup tidak pernah bersyukur. Seakan-akan hidup selamanya akhirnya panjang angan. Panjang angan inilah yang menyebabkan kecelakaan. Orang panjang angan tobatnya ntar sok, nanti aja, kapan-kapan, nanti kalau sudah mapan. Nah, ini maka yang pulang itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, ya kah? Yang umur 25 banyak yang pulang, di bawah 25, 15, 14 ada yang pulang, baru lahir berapa bulan ya pulang. Terus kewaspadaan kita di mana gitu loh. Oleh sebab itu belajar ini kan fardu ain, supaya setiap minggu kita hadir di majelis, kita ini ingat kita ini harus ready. Setiap waktu itu harus ready. Artinya ready apa? Kita selalu on di dalam ibadah. Karena itu syaratnya husnul khotimah. Syarat ibadah seperti apa? Di luar sholat yang 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya, kita harus selalu mengesahkan diri kepada Tuhan, selalu merasa billah. Kalau kita pas disuruh pulangnya pas di pertengahan isya dan subuh, kita tidak on, tidak billah, nah itu dikatakan kita su'ul khotimah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.